Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 105. 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 105 baris yang kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhlikati, dan diantara yang merusak amal perbuatan adalah al-ghurur. Al-ghurur terpedaya. Makna al-ghurur terpedaya. Al-ghurur itu terpedaya, maksudnya dia merasa amal soleh, lalu amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah al-ghurur. Wa ma'nahu, makna al-ghurur adalah ayyal bisal insanu ala nafsihi, manusia membaguskan amalnya untuk dirinya sendiri. Wa yurahal umura ala khilafi ma hiya alaihi, memperlihatkan amal-amalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wa zalika, yang demikian itu, lidhafi basarihi, karena lemahnya imannya, fid dini, di dalam agama. Wa qillati ma'rifatihi, sedikit ma'rifatnya, pengetahuannya, bihaqaiqi, dengan hakikat agama, walijahlihi biafatil amali, dan karena tidak tahunya tentang amal-amal yang merusak. Wa makayidis syaitani, dan tipu daya setan. Jadi kita beramal merasa amal soleh, padahal amal solehnya tidak ikhlas, maka itu adalah al-ghurur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita beramal soleh lalu menganggap amal soleh itu usaha kita, bukan pemberian Allah, maka ini pun al-ghurur. Lalu amalnya tidak diterima oleh Allah lantaran menganggap ini usaha kita dan bukan pemberian Allah. Inilah yang disebut dengan ujub, yaitu merasa dirinya hebat. Merasa dirinya hebat, saya bisa tahajud, saya bisa baca Quran, saya bisa bersedekah, saya bisa amal-amal yang banyak, saya bisa sholat sekian rakaat, mana yang lain pada nggak bisa. Nah, ketika itu tidak merasa ini pemberian Allah, tapi merasa kehebatannya, maka ini pun al-ghurur. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi al-ghurur, orang yang beramal tanpa ilmu. Dia rajin jamaah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, padahal baca Qurannya nggak pakai tajwid, artinya salah, tidak diterima oleh Allah. Dia rajin berjamaah, tiap berjamaah itu dia yakin pahalanya 27 derajat, pahalanya tinggi di sisi Allah. Nggak taunya dia rukun sholat nggak tahu, syarat sholat nggak tahu, oleh Allah tidak dianggap sholat oleh orang yang seperti itu. Jadi dia sholat jamaah, kalau dia syaratnya salah, kalau dia rukunnya salah, mau jamaah tiap hari pun tidak diterima karena tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan 27 derajat, sholatnya saja nggak diterima oleh Allah. Jadi kita jangan beranggapan kalau sholat berjamaah udah beres semuanya ditanggung imam. Bukan begitu hadirin sekalian. Sholat kita harus sah secara fikih, wudunya benar, seluruh rukunnya benar, udah. Nah itu standar minimal. Lalu kekhusyuannya yang nanggung imam. Lalu orang yang sudah sah itulah yang berpeluang mendapatkan 27 derajat. Tapi kalau wudunya udah nggak sah, udah nggak dianggap sholat oleh Allah, meskipun dia kelihatannya sama melakukan aktivitas sholat. Nah ini pun al-ghurur. Jadi al-ghurur itu ada 3. Amal tidak ikhlas atau riya, amal tidak berdasarkan ilmu, lalu ujub, merasa hebat, merasa ini diri saya sendiri, bukan pemberian Allah, orang lain enteng-enteng semua. Maka ini pun al-ghurur, menyebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan saya ngajar di sini, mana ada yang bisa baca kitab kayak saya, bisa nerjemahin di masyarakat saya, mana ada yang bisa, lalu merasa hebat. Nah pada saat itu jatuhlah amal-amalnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita memiliki sifat ghurur, yaitu 3 kali merasa beramal soleh, amalnya tidak diterima oleh Allah. Nanti ada contoh-contohnya dijelaskan oleh Al-Habib, contoh-contoh al-ghurur, yaitu terpedaya. Al-ghurur terpedaya. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, muhadziran, memperingatkan, li ibadihi, kepada hamba-hambanya, minal hururi, dari terpedaya. Jadi Allah mengingatkan jangan sampai kita terpedaya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala taghurrannakum billahil ghurur, janganlah kamu melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beramal, dia terpedaya oleh dunia. Dia ingin dipuji, itu dunia. Ingin mendapatkan harta, itu dunia. Ingin banyak pengikut, itulah dunia. Jadi orang-orang yang beribadah lalu tujuannya bukan karena Allah, dia terpedaya di dalam kehidupan dunia. Amalnya sia-sia. Padahal janji Allah itu benar, ancaman Allah itu juga benar. Janji Allah surga. Surga itu kita yakin di akhirat nanti ada surga.
Kita juga yakin adanya neraka. Kita jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tipu daya kepada Allah? Membagus-baguskan amal di hadapan manusia, lalu kalau sendiri amalnya asal-asalan. Nah, itu namanya melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat, banyak orang dibagusin, nggak ada orang sholatnya asal-asalan, maka ini melakukan tipu daya. Ada orang sedekahnya banyak, dilihat orang sedekahnya banyak, nggak ada orang dia pelit, maka ini melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membagus-baguskan amal di hadapan orang lain, sementara ketika tidak ada orang yang melihat, dia amalnya asal-asalan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi wasfi ba'dil muhtarin, mensifati sebagian orang yang telah tertipu daya. Jadi Allah menjelaskan orang yang tertipu daya, allazina, orang-orang, dolla, yang tersesat, sa'yuhum, perjalanan mereka, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wahum, dan mereka itu yahsabuna, menyangka, annahum, bahwa mereka, yuhsinuna sun'a, orang yang bagus perbuatannya. Jadi orang-orang yang tersesat kehidupan di dalam kehidupan dunia, lalu mereka menyangka amal-amalnya itu sangat bagus, lalu dia telah menyangka amal-amalnya itu dia beramal soleh yang banyak, maka orang tersebut disebut ghurur, amalnya akan sia-sia. Seperti yang saya jelaskan tadi, amal yang bukan karena Allah, ingin dipuji, ingin dinilai baik, ingin mendapat penilaian baik oleh orang lain, sementara dia tidak dinilai baik oleh Allah karena tujuannya manusia. Orang yang tujuannya dunia, ingin mendapatkan jabatan, lalu dia membagus-baguskan amal pun tidak diperbolehkan, amalnya akan sia-sia. Lalu orang yang beramal tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, zakat tanpa ilmu, maka amalnya pun akan sia-sia. Kemudian amal yang merasa dirinya hebat, itu pun orang yang sia-sia amalnya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha beramal hanya karena Allah. Beramal harus dibarengi ilmu dan merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ya Allah, saya ini nggak bisa berbuat apapun. Saya bisa baca kitab, matanya dari Allah, otaknya dari Allah, kesini tenaganya dari Allah, makannya dari Allah, semua dari Allah. Jadi kalau dipikir kita ini tidak berdaya, kita bisa sholat tahajud 8 rakaat, semuanya dari Allah. Yang membangunkan tidur Allah. Kalau Allah dibilang tidur, seterusnya tidur, hadirin sekalian. Lalu kesehatannya dari Allah. Tergerak ingin tahajud, tergeraknya dari Allah. Jadi semua dari Allah. Maka orang yang merasa dirinya hebat karena amal-amal solehnya, maka itu adalah al-ghurur, amalnya pun tertolak, hadirin sekalian. Jadi ghurur itu ada 3, jangan sampai ketiga-tiganya kita miliki. Kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tidak tertipu daya, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan ghurur, yaitu tertipu daya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.